Iya, bisa apakah nanti akan ada Fortes Rules? Bisa jadi menambahkan ini poin etika terhadap kepindahan. Jadi lo harus minta maaf dulu sebelum pulang pergi. Dia tuh Marukawa tuh nggak ada kan, maaf saya tidak ada karena saya pergi ke Jepang. Pulang kampung. Saya pulang kampung ke Jepang. Yes. Oh tiba-tiba di Semarang. Ternyata ada papan gue nemuin di Twitter, ke kiri kota Semarang, ke kanan Jepang. Musim kompetisi Liga 1 baru kelar, musim baru belum mulai. Tapi ada beberapa tim yang udah gercep alias gerak cepat untuk transfer pemain dan bukan pemain sembarangan. Pemain bintang yang menjadi kunci tim sebelumnya di musim lalu. Tapi ada polemik terjadi, terutama terkait soal kepindahan Carlos Fortes dari Arema ke PSIS. Dan juga ini memicu perdebatan yang lebih lanjut. Selengkapnya akan dibahas bersama Jerry Arvino, Aun Rahman, dan juga maskot Piala Dunia 2022, Laib Sadar. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi kebelut di depan gawang. Berbahaya, Bung. Nah, ini ada ini ya, seperti yang tadi udah kita katakan, maskot Piala Dunia. Gimana rasanya untuk menjadi perwakilan? Tapi ini agak beda, biasa kan agak ada hewan gitu ya. Sekarang sorban ya? Sorban ya. Karena nggak boleh nggak boleh bentuk yang diciptakan Tuhan. Oh. Jadi kalau benda kan nggak masalah. Menurut kaidah agama di negara Qatar mungkin seperti itu. betul, Jadinya betul. benda yang sangat-sangat tradisional di Qatar yaitu sorban. Tapi atau namanya agak kaftan. unik ya, agak mirip nama lo. Secara arti sama nggak sama lo sebenarnya? Beda, kalau laib itu tuh asal katanya kan laibun itu kayak pemain ya, pemain bisa bermain, bisa lapangan kalau lapangan bermain malap. Kalau gue labib artinya anak cerdas. Siap. Bener. Betul. Tapi kan nama adalah doa. Nama Jadi dulu. diharapkan lo menjadi cerdas. Ya demikian Kelas Sorof hari ini. Kultum, Hari ini ya. kultum lagi puasa. Nggak mungkin banyak yang nanya kan, karena kan kemarin di Twitter sempat gitu kan. Banyak. Maskot World Cup gitu kan. Tapi sebenarnya kita mau bahas di sini adalah kepindahan pemain yang cepet banget. Belum betul. ada seminggu kayaknya, belum ada seminggu H plus 12 jam, Jer. H plus 12 jam setelah Betul. Liga kelar. Setelah Bali United angkat gelar H plus 12 jam, gue Siangnya hitungin besok. siangnya itu pemain Bali juga belum bangun di hotel. Abisnya Iya belum bangun bener. Dia kan konvoy Karena tuh. panjang malamnya kan. Pasti abis perayaan juara biasanya panjang. konvoy malamnya. dia kan jam 2:30 katanya masih ada di dekat Jalan Murah Raya, pokoknya dekat mesnya Bali United. Dia pas bangun udah ganti pemain aja nih. Iya tiba-tiba udah here we go ya kan. Iya, udah here we ada go. TC Marco dan juga Carlos Fortes. Tapi nama terakhir yang justru bikin rame Un. Ya. Ini kan rame karena dianggap kontraknya masih panjang nih. Nggak panjang-panjang banget sebenarnya kan. Sampai 30 April. Oke, masih ada sebulan. Satu kurang. bulan. Sebulan Satu bulan. kurang. Ada beberapa tinggal menyisakan berapa pekan lagi. Terus kemudian dirasa harusnya belum bisa diumumkan. Karena masih terikat kontrak sama klub sebelumnya, yakni Arema. Terus juga ini kan netizen juga akhirnya banyak berdiskusi lah di timeline kan. Maksudnya ada yang bilang ya gak masalah karena ada Bosman Law di sana. Tapi juga ada yang bilang harusnya menghormati karena ya harusnya izin lah dan lain-lain. Walaupun kan lainnya juga suun gitu. ya suun dan lain-lain. Cuman kan katanya kalau berdasarkan Instastory-nya Fortes nih kan, dia bilang kan sebenarnya udah bilang juga ke manajemen Arema kalau ada tawaran dari PSIS, di mana itu kan sebenarnya nggak, ya dia udah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Pemain Arema. ya sebagai pemain Arema, sebagai pekerja buat ngasih notifikasi. Ibaratnya kayak lu mau resign dari kantor kan ngasih one month notice tuh kan, nggak tiba-tiba cabut kan. Betul. Itu Yang- udah sebenarnya menurut Yang Fortes. dilakukan oleh menurut Fortes, versi Fortes sudah dilakukan. Tapi ternyata akhirnya ada yang goreng. dari Betul, media. Tapi ada. sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Ini kita lihat posenya dulu ya. Pose dari mereka ini kan di sosmed tersebarnya kayak gini nih. Iya. Yes. Anda kan anak sastra lah Bib ya. Iya. Mungkin secara semiotika ini maksudnya gimana? Ini Minta kan angpau gestur atau- ya. Ini gestur ya. Ini Gestur artinya Imlek. artinya bukan gestur Imlek. Ini mungkin Kenapa gini yang dipilih? Biasa kan nggak gini kan? ini kan Jersey. artinya tangan di kepala kan United. Mungkin kesatuan untuk PSIS ke depannya Yo lebih Isoyo. Yo Isoyo lebih bersatu lagi, apalagi ini ada pemain dari timur, yang satu pemain dari Eropa kan, saling Asia berkesinambungan. Timur maksudnya ya. Betul, dari Asia Timur, bersinergi mungkin antara pemain Jepang dan pemain Portugal. Dan PSIS adalah tim pertama yang sudah melengkapi kuota pemain asingnya untuk liga musim depan. Baru mulai H plus 12 H plus 12 jam langsung ketahuan dengan gimmick yaitu groundbreaking PSIS. Lapangan PSIS ya yang terbaru, entah lapangan latihan untuk PSIS senior apa junior. Jadi surprise ya. Jadi surprise. Sebenarnya dia press con-nya nggak mau ngomongin Nggak mereka. ada groundbreaking, tiba-tiba ada sosok Fortes dan sosok Marukawa.
Yang meresmikan. Kalau yang resmiin misal duduk nih Jonathan Cantilana atau satu lagi Fandi Eko Hari Nur Yulianto, ya wajar tiba-tiba Fortes sama Marukawa ribuan orang launching yang live banyak, kaget langsung tersebar. Ternyata memang karena di Semarang itu dekat dengan Jepang ya. Jepang yang di Kudus ternyata. Enggak, karena itu yang gue bingung. Karena kan banyak di TikTok, di Twitter, di Instagram dia tuh Marukawa tuh nggak ada kan. Maaf saya tidak ada karena saya pergi ke Jepang. Pulang kampung. Saya pulang kampung ke Jepang. Yes. Oh tiba-tiba di Semarang. Ternyata ada papan gue nemuin di Twitter, ke kiri kota Semarang, ke kanan Jepang. Ternyata kata orang Jawa Tengah itu di dekat daerah Kudus apa Pati gitu. Gue kurang paham. Ternyata memang selaras. Ternyata Jepangnya Jepang situ. Apakah Jepang adalah Semarang adalah Japan Van Java? Iya. Semarang julukannya apa emang ya? Simpang 5 Boys. Ya? Gua kan kalau Bandung Paris Van Java, terus kalau Garut Swiss Van Java. Semarang apa ada Van Javanya juga? Dan Tokyo Van Java lagi. Bener. Boleh. Tapi terkait soal tadi ya, Uni, ini kan yang banyak juga bergejolak gitu ya, polemik terjadi. Bosman Rule diangkat lagi karena kan di Eropa kita udah sering banget denger kayak gitu. Pemain kalau 6 bulan udah mau expire, itu juga kalau yang main Football Manager, main FIFA Career Mode, itu ada tuh, ada notifnya bahkan dari boardnya bahwa ini pemain lo udah tinggal 6 bulan lagi, lo mau perpanjang atau dia akan memilih tim baru bahkan sebelum kontraknya habis. Betul. Kan Fortes tinggal 1 bulan. Betul. Bahkan dalam beberapa aturan FIFA 2 bulan sampai 3 bulan sebelum kompetisi atau kontrak habis bisa berkomunikasi dengan klub lain ya. Dengan kata lain kita tahu lah semua kemarin kumpul di Bali. Jadi menurut gua agen juga lebih gampang Kun. Atau Jer dari hotel ke hotel doang ngedilin pemain, dan ini akhirnya terjadi untuk Fortes. Dan bener Fortes pemain internasional, dia memiliki mungkin kiblat aturannya ke FIFA yang dimana karena Eropa ya, dia pemain asli Eropa, nggak mungkin dia kiblatnya ke PSSI ya, lebih baik atau LIB lebih baik ke FIFA ya. Dia aturin, terus dia juga udah nanya di gue pertanyaan apa enggak ya, Arema baru kebakaran jenggot setelah Fortes udah tanda tangan kontrak, udah announce. Kebakarannya setelah udah here we go. Iya benar, announce itu udah here we go dengan tim Maesa Jenar. Iya. Gimana soal Bosman Rule ini dan kaitannya sama kasus ini? Sebenarnya yang jadi concern bukan kasus Fortesnya doang ya menurut gue. Justru ini menunjukkan ada banyak keruwetan dalam perekrutan pemain di sepak bola Indonesia. Maksudnya kayaknya kasus Fortes ini kan nggak cuma sekali ya. Ada banyak banget kejadian mirip Fortes ini gitu. Artinya ada pemain ditahan, ada pemain yang kemudian mau pindah tapi nggak jadi karena misalnya ada surat keluar yang mitos itu. Ya. Tapi emang ada suratnya sih. Suratnya ada, tapi kan apakah kekuatannya sebesar itu bisa menahan pemain? Nggak juga kan. Nah, maksud gue itu akhirnya yang gue rasa si kejadiannya Fortes ini ngebuka lagi banyak hal keruwetan soal kepindahan pemain di Indonesia. Pertama soal durasi kontrak. Kontrak berarti kan semakin menunjukkan ya klub Indonesia banyak banget yang ngontrak pemainnya setahun atau semusim lah. Terus juga bagaimana ternyata kita extensionnya nggak cepat gitu ya, nggak gercep. Ketika pemain Fortesnya kan udah bilang ya kita udah notif, tapi ternyata Aremanya bilang lagi inventarisir gitu. Menurut gua kalau misalnya lu merasa pemain lu dibutuhkan, harusnya bisa bergerak lebih cepat kan. Di sisi, dan prioritas ya prioritasnya lebih cepat dilakukan gitu. Ini juga menunjukkan budaya lain juga di kita. Ternyata ya kita mungkin masih sering nanti-nantiin sesuatu kan. Itu juga sering menunda sesuatu. Tapi yang gua paling concern sebenarnya adalah ya kita cara dapetin pemain barunya ya gini gitu. Emang nungguin kontraknya habis diambil gitu. Walaupun nungguinnya nggak akan lama ya, karena kontrak cuma setahun. Ya mungkin juga. Tapi memang kalau kata Aun sih ya lebih baik kita pakai free transfer ya Un. Ya. Dengan katain si Fortes ini kita case-nya kan Fortes ya. Fortes memiliki kontrak yang mungkin 2 atau sampai 3 musim ke depan. Tapi ternyata Fortes kalau kata Aun 1 tahun atau 1 musim. 1 musim di Indonesia kan belum tentu 1 tahun ya Un ya. Mungkin aja cuma di kontrak 6 bulan atau 8 bulan juga. Jadi di Indonesia kan kalau 1 musim kompetisi bisa 7 bulan, bisa 17 bulan. Iya, aduh. Bener. Nggak tahu kan. Nggak ada yang tahu. Makanya kan masalahnya gini, kita nggak banyak tahu soal kontrak pemain, ya nggak? Yes. Kita cuma dibilangin, misal yang baru sign lah, Marukawa, Fortes, siapapun, dibilang di kontrak 1 musim plus, atau nggak misalnya di kontrak 2 musim plus extension 1 musim. Tapi kita kan nggak tahu, ini musimnya cara ngitungnya dari mana gitu, atau nggak cara menghitung starting awal
durasinya dari mana gitu. Kita nggak dikasih tahu soal itunya. Iya, karena ini ada statistik dari Carlos Fortes ya. Dia cukup impresif, bisa katakan impresif banget bahkan. Walaupun di awal sempat struggle. Sangat-sangat. Dibully bahkan sama fans Arema ya. 4 pertandingan kalau nggak salah tanpa gol. Itu dia. Tapi abis itu jadi mesin gol, bahkan gol saltonya Luar biasa banget, ya. gitu kan. Menjadi goal of the season ya. Itu dia. Dan ini kalau kita ngomongin soal Fortes terkait yang tadi lu jelasin, ini sebenarnya jadi masalahnya soal dia pindahnya atau soal caranya, cara pengumumannya, karena mereka juga kaget mungkin kayak, ini kok tiba-tiba launching berkedok ground gitu. Groundbreaking. Iya, groundbreaking gitu. Kalau menurut gue ya, apa yang dilakukan Fortes sejauh ini ya, yang disesalkan oleh pihak Arema adalah tiba-tiba Fortes ada di PSIS Semarang ya. Fortes tidak melakukan kayak izin atau permit gitu ke. Tapi apa mereka nggak tahu? Kan katanya menurut dia udah. Kan bisa aja juga nggak tahu juga ya. Ada suatu manajemennya kan. Sih nggak yakin mereka nggak tahu. Pasti tahu lah. Tapi kok gini sih caranya gitu? Cuman ya satu maksudnya nggak mungkin ketika tiba-tiba pemain sepenting ini ya. Kita juga lihat di statsnya ini pindah tapi nggak tahu dia bakal pindah gitu. Belum di matur nuwunnya gitu. Iya, matur nuwun dalam tanda kutip ya. Tapi gue sepakat sama Aun, pemain spesial dia tuh pasti harusnya dipagerin banget oleh manajemen Arema. Entah itu Arema lagi ada miss di dalamnya atau ada konflik internal, itu bukan urusan dari Fortes. Tetap harus pemain ini di follow up lah. Kalau memang kontrak gue udah kelar, gue bisa pindah dimanapun. Apalagi ini pemain penting loh, 21 gol Jeff, bisa ngebawa Arema ke peringkat 4 di atas rival mereka, dan akhirnya harusnya Arema melakukan trade khusus untuk pemain yang satu ini. Berarti lebih ke caranya mungkin ya. Mungkin karena Arema juga tidak menduga cara pengumuman dan tanda kutip launchingnya digituin ya nggak sih? Gue rasa kayaknya orang tidak menduga pengumuman pemain baru 12 jam setelah Bali juara. Buru-buru banget gitu. Secepat itu. Mungkin kalau tapi gue rasa juga di sisi lain tidak akan banyak berpengaruh mau diumuminnya tanggal 1 Mei itu misalnya setelah kontraknya beres ataupun kemarin gitu ya. Nggak ada bedanya menurut gue, maksudnya ya sama-sama aja, cuman mungkin efek kejutnya lebih besar aja kalau kemarin gitu. Bahkan dia memulai tren ya dari PSIS. Jadi kan sekarang banyak yang tiba-tiba here we go. Langsung cepat. Hampir semua klub besar langsung ngumumin 2, 3, 4 langsung. Bahkan ada 4 pemain langsung ya. Langsung dalam satu sesi ya. Bahkan yang kita tahu beberapa klub sebenarnya ingin menahan pemainnya, udah tahu nih bakal main di klub A, klub B, klub C. Nggak mau diumumin secepat ini. Tadinya ada beberapa klub tiba-tiba PSIS langsung 2 pemain dan dua-duanya pemain bintang. Udahlah sekalian aja ngikutin tren mungkin. Dan menurut gue ini tren positif, kedatangan pemain-pemain yang akhirnya semua pengamat bisa membaca, oh ternyata Arema, PSIS, Persija, Persib udah siap buat menyongsong musim mendatang dengan mendatangkan pemain-pemain yang memang mereka butuhkan. Itu dia. Tapi gue lihat sebenarnya kalau tadi kan lu bilang positif ya, gue rasa justru ini juga jadi bahaya juga sebenarnya. Terlalu terburu-buru gitu. Kita nggak bisa tahu. Oke lah, misalkan udah ada infonya ya, memang liga itu antara bulan Juli atau Agustus. Tapi kan kita nobody knows gitu, karena di bulan-bulan itu juga setelahnya kan ada SEA Games, ada Piala AFF, ada World Cup, ada banyak uncertainty sebenarnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya dengan kedatangan pemain-pemain ini berarti kan menunjukkan liga berarti akan dijalankan tepat waktu ya. Positifnya itu. Seharusnya. Cuman kalau menurut gua keburu-buruan ini juga sebenarnya bisa nggak bagus buat tim. Jadi menurut gua jadinya tim lawan ataupun kontestan lain tuh bisa ngebaca pemain ini, klub ini gitu. Karena kan jadinya mereka punya jeda, misal dari April, Mei, Juni, Juli, punya 4 bulan buat nanganin gimana caranya buat ngehentiin Fortes sama Marukawa. Kalau misalnya Persib, gimana caranya nanganin Klok, Irianto sama Kambuaya. Jadi lebih banyak sebenarnya. Tapi klub juga punya nilai plus, bisa melatih pemain-pemain ini untuk beradaptasi lebih banyak dengan. Kalau itunya iya, tapi kan di sisi lain juga berarti klub juga bakal kesulitan karena tim lawan bakal bisa berusaha untuk antisipasi pemain-pemain ini lebih cepat gitu. Plus minusnya bisa seperti itu sih. Itu dia. Tapi tadi kalau kaitannya sama Bosman rule gitu, ini di Indonesia tidak diterapkan kan sebenarnya? Atau sebenarnya bukan tidak diterapkan sih kalau menurut gua. Takut untuk diterapkan. Berbahaya. Serem sih memang. Tidak diterapkan. Takut untuk diterap. Bukan. Misalnya kan kalau kita ada budaya ketimuran tuh. Kalau lu cabut kan harus minta izin kan. Permisi. Tapi menurut Fortes udah. Iya. Mungkin kurang. Mungkin harusnya thank you Aremania. Tapi Fortes juga dalam story-nya juga udah ngasih tahu kan, thank you Aremania, staff manajemen, salam satu jiwa, dia udah ungkapkan. Dengan katanya dia udah mengungkapkan salam perpisahan. Dan mungkin menurut gue ya, Arema nggak cukup
saham perpisahannya seperti itu mungkin. Kalau gue justru ngerasa kalau ini aja sih sebenarnya bitter aja, jadi emang nggak mau dilepas aja. Iya. Makanya ini dibahas harusnya izin dulu lah gitu ya. Sebenarnya ya ini aja kekesalan karena pemain bintangnya pergi menurut gue ya. Apakah mungkin kalau dalam konteks yang lebih sederhana, mungkin nih kayak orang habis putus, kok dijadian lagi sih lo? Bisa jadi. Kalau gue lebih kayak gitu Dan sebenarnya. semua orang Ini bisa jadi nih. Semua orang udah rame nih. Udah congrats nih. Berarti Arema masih galau tentang Fortes. Nah, akhirnya langsung nih launching pemain kan. Nih gue juga udah punya pacar baru. 4 lagi langsung. Dan akhirnya setelah kedatangan 4 pemain baru ya, Andika Rama, Evan Dimas, Adam Alis, Arema nggak serame ketika kehilangan Fortes di awal-awal. Bener. Kayak keredam. Bener, karena kan gini, karena kalau ternyata klub-klub itu sudah punya pemain-pemain yang langsung bisa di launching sekarang, berarti kan dealing juga sudah terjadi. Ya kan? Jadi sebenarnya mungkin mereka merasa ya sebenarnya kalau kehilangan Fortes, ini ke PSIS, toh mereka sudah ada 4 orang yang didatangkan gitu loh. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa juga lah, kita bisa datangin 4 orang kok gitu kan. Tapi mungkin tadi lu bilang beritanya mungkin ketutup ya karena ini dan caranya mereka kaget gitu. Secepat itu. Karena kan kalau nggak ada kasus Fortes nih, itu bisa berita spotlight bisa ke Arema karena datangin 4 pemain sekaligus. Gitu. Bisa jadi karena gue rasa juga dealing itu nggak mungkin baru-baru setelah liga beres gitu loh. Nggak mungkin pas. Maksudnya di bulan-bulan akhir gue nggak yakin. Gue rasa kayaknya klub-klub juga sudah cukup mengamati pemain-pemain yang mereka incar tuh udah lama juga gitu ya. Tengah musim tuh gue yakin udah pada deal sebenarnya. Fortes pun ini ya pemain internasional yang dimana mereka memiliki agen. Pemain yang memiliki agen itu lebih gampang untuk digait apalagi di Indonesia. Dan yang tadi gue bilang di awal udah gue singgung. Agen-agen nggak perlu jauh harus terbang ke kanan ke kiri, tinggal pindah dari hotel ke hotel lainnya. Bener, karena satu lokasi. Semuanya ada di Pulau Dewata Bali itu yang menurut gue lebih menggampangkan para pemain akhirnya bisa cabut ya. Termasuk Narukawa juga yang akhirnya Persebaya pun ikhlas kalau dia mau go karena memang nggak ketemu kesepakatan kontrak. Gitu. Ya. Tapi nggak seramai itu ya. Karena emang Persebaya tidak meramaikan dan tidak mempermasalahkan kepindahan dari TIC Marukawa. Posisi mereka, maksudnya memang sadar diri juga Marukawa mau pergi, Marukawa ada tawaran yang lebih tinggi. Kalau gue justru poinnya adalah sebenarnya bukan Fortesnya, bukan Marukawanya, bukan Aremanya, bukan Persebayanya gitu. Tapi ya emang ini fenomena yang terjadi dalam perpindahan pemain di Indonesia gitu. Bukan siapanya gitu, tapi memang perpindahan pemain di Indonesia itu ya seruwet ini gitu. Situasinya sesulit ini kan, masalahnya kan juga di netizen juga akhirnya bawa surat keluar kan. Tadi kita juga udah bahas kalau surat keluar kekuatannya ya segimana gitu. Karena kan sesuai kalau misalnya ngomongin Bosman Rule ataupun aturan FIFA ya kan nggak masalah gitu. Nggak bisa ditahan juga gitu mau pakai apapun. Cuman kan pemain lokal kita masih takut tuh sama surat keluar tuh. Nah, itu. Karena itu yang harus diedukasi sebenarnya dengan adanya Bosman Rule dan juga aturan FIFA. Sebenarnya pemain lokal ketika dirasa ada tawaran dari klub lain ya punya base gitu untuk pindah gitu sebenarnya. Cuma kalau misalnya dianggap bermasalah oleh pemain lokal, kan pemain lokal selalu beranggapan bahwa sepak bola Indonesia kan ruang lingkup atau skupnya kan sedikit ya. Takutnya di beberapa musim ke depannya dia ketemu lagi sama orang-orang yang keburu di blacklist. Takutnya mendapatkan menjadi daftar hitam oleh suatu klub. Itu yang ditakutkan oleh nakut-nakutin pemain lokal Indonesia itu paling gampang emang. Jadi klub-klub di Indonesia sering nakutin pemain-pemain. Ya enggak juga sih. Bisa saja terjadi fenomena seperti itu. Keringetan deh gue. Tapi gue rasa ini sebenarnya implikasi dari banyak hal sih. Ya dari liganya yang kita nggak pasti, jadinya ke kontrak juga nggak pasti gitu. Durasinya. Di sisi lain klub juga kadang-kadang nggak punya bargaining power juga untuk nahan pemain. Karena kan kalau misalnya udah match ataupun udah gede-gedean kontrak ya tim yang paling gede ngasih kontrak yang pasti menang kan. Gak mungkin besar ya. Gak mungkin kan lu pada tiba-tiba ditawar sama perusahaan yang lebih gede, gajinya lebih gede terus stay di perusahaan yang lama kan. Kayaknya impossible juga gitu kecuali lu orangnya loyal banget gitu. Atau orang situ gitu misalnya. Ada itunya, tapi gua rasa karena kan mereka juga pekerja ya, misalnya pekerja juga ketika profesional ya, sangat profesional. Mereka pindah, ya ada aspek-aspek yang kayak kita juga pekerja ini untuk, oh ya emang gue ngerasa di sana, misal
apa ya, misalnya jam sosteknya lo dibayarin gitu atau enggak apanya gitu. Intinya cuma beda di angka salari aja sih. Benar. Tapi gini, tapi kan dari kasus ini aja perpindahan ya, ada banyak klub yang terjadi. Tapi kita misalnya ngomong PSIS lah, kan dia launching pertama dan 2 pemain besar, bisa dibilang dua-duanya kunci dari Persebaya dan Arema. Tapi kan ada treatment dan respon reaksi yang berbeda dari kedua tim. Satu ya udah ikhlas. Satu lagi wah nggak bisa nih gitu misalnya segala macam. Tapi kalau kalian jadi punya mereka gitu, mana yang akan kalian lakukan? Tapi sih kalau gue pribadi ya, gue kalau misalkan gue antara jadi chairman atau pemilik dari Persebaya atau Arema, gue lebih kayak ke Persebaya sih. Dengan kata lain, gue udah tahu nih kan pasti klub dengan manajemennya udah tahu nih pemain-pemainnya kontraknya akan habis dan pemain ini berkontribusi positif optimal atau enggak terhadap klub. Contoh kayak Fortes sudah gampang lah, orang tahu dengan 21 gol pasti dia kontraknya Fortes habis di tanggal 30 April, pendekatan kita gimana pasti kan ditawarin. Ternyata emang angkanya nggak masuk, ya udah kita harus ikhlas. Paling udah berusaha. Udah berusaha, seenggaknya kita nawarin di angka misalnya 800.000. Fortes mintanya ini bukan 1 angka juta. sebenarnya ya. Misalkan variabelnya 800.000. Masalah 800.000 nggak mungkin. Ya, Fortes minta si tim A minta 800.000, Fortes ternyata minta 1 juta, kan nggak masuk. Kesepakatan kontrak nggak masuk, ya udah diiklasin, yang penting udah effort untuk mempertahankan atau memagari pemain-pemain bintang ini. Jadi sebenarnya harusnya nggak diributin. Seharusnya tidak diributin. Tergantung kalau menurut gua. Kalau lu nyari exposure gitu, kalau gue nih ya, kalau gue bakal ramein. Nah, habis diramein, gue umumin pemain baru. Buat ngambil spotlightnya geser dulu kan. Iya, ngambil wave dulu tuh, bam. Kalau gue kayak gitu. Walaupun yang awal rame bukan official klubnya ya. Iya. Apa berarti ini manajemen Singoedan begitu? Karena tiba-tiba udah meredam soalnya. Dengan kehadiran Evan Dimas, Adam Alis tiba-tiba kita nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak. Bisa jadi emang dibangun, disengajain ngerame-ramein Fortes biar sorotannya ke Arema semua. Habis itu launching 4 orang. Boom. Dan itu sah-sah aja. Kan sah banget. Itu seperti ketika lagi promosi kecantikan gitu juga kan mereka kan. Gimana tuh? Mempercantik tim. Mempercantik tim. Bisa. Sapu terus, sapu. Bersih-bersih nih saya nih. Sapu. Enggak di briefing ya. Aduh. Jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu pun sah saja kalau dilakukan. Dan mungkin juga memang itu reaksi yang wajar kalau tadi komentar lu dari sistem yang terjadi di Indonesia gitu. Sistemnya gue rasa tidak dalam kondisi yang kondusif juga gitu. Betul. Untuk bisa bikin pemain tuh ya kontraknya sesuai, terus juga jangka panjang ya. Jangka panjang, kepindahannya juga tidak meninggalkan kebetean gitu. Gue rasa emang justru kasusnya Fortes ini nunjukin realita lah. Showing reality yang ada di sepak bola Indonesia terkait kepindahan pemain gitu. Oke. Dan tadi kan lu bilang soal kondusif ya. Kurang kondusif suasananya gitu. Ini banyak orang terus kalau kayak gini salah siapa jadinya kan? Pertanyaannya munculnya itu gitu. Nah, mungkin dikaitkannya juga dengan kenapa ini jadi masalah? Karena juga kontraknya cuma singkat-singkat. Satu musim doang, Bim. Satu musim tuh nggak 1 tahun dong? Iya, kan banyak yang nanya juga. Gitu. Maksudnya orang-orang, loh kok kenapa sih kita selalu 1 musim aja kontraknya? Ya karena memang kita tahu mungkin hanya beberapa klub yang sanggup memberikan kontrak jangka panjang ya. Seperti alias yang punya uang cuma sedikit. Bagus. Iya. Gak boleh jujur ya Bib ya. Walaupun sebenarnya gue halusin sama Aung ditimbalin. Pinter gue kena lagi dari komentar. Tapi emang hantem lagi lah. Habib kena hantem terus. Tapi emang gak banyak klub ya yang harus kita akuin bisa ngasih kontrak jangka panjang. 2 tahun tuh jangka panjang loh. 2 tahun jangka panjang? 2 tahun plus 1 tuh jangka panjang. 2 tahun sampai 3 tahun tuh di kita kayaknya lumayan termasuk oke. Termasuk panjang, walaupun sebenarnya kalau di luar 3 tahun 2 tahun tuh masih kecil ya, masih pendek ya. Kalau kita tuh 2 tahun plus 1 kan kalau 2 tahun tuh kayaknya pemain pinjaman gitu loh. Iya benar. Pemain pinjaman atau ada klausul tersendiri ya. Biasanya 4-5 tahun lah ya kalau di luar ya. Tapi ya menurut gue seperti itulah. Ya karena kenapa? Kompetisi juga kadang-kadang nggak jelas juga kan. Baru kemarin akhirnya Pak Iriawan dalam kutipan speech di akhir pertandingan Bali United mengungkapkan bahwa kompetisi Liga Indonesia selanjutnya akan diusahakan di bulan Juli. Mungkin dari situ klub-klub langsung punya patokan. Oh ternyata Pak Iwan Bule udah bilang kompetisi akan secepatnya bergulir.
mungkin yang sekarang case yang sekarang klub-klub cepat untuk menggait pemain baru. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin mungkin sekarang di Februari, mungkin di musim depannya di bulan April gitu. Selisih waktunya jauh. Atau kita harus kelar akhir Maret nih sebelum puasa gitu. Iya, itu mah udah terjadi dong kemarin. Gini. Tapi kalau pertanyaannya salah siapa mungkin terlalu ini ya, terlalu memojokkan, terlalu menyalahkan. Enggak ada salah, enggak ada salah. Mungkin pertanyaan yang orang-orang pengen tahu tuh kenapa sih gitu. Kenapa sih nggak bisa ngikutin luar? Apakah karena kompetisi tidak jelas? Apakah yang luar atau kompetisi Asia Tenggara deh, atau mungkin Asia Tenggara Asia gitu? Sistem kontraknya gimana emang? Sebenarnya klub-klub Indonesia ada juga yang pakai, kalau misalnya lu pada nanya apakah ada yang pakai transfer, ada beberapa ada beberapa, tapi nggak banyak ya, Un? Tapi nggak banyak. Nadeo tuh dari Borneo ke Bali United pakai transfer. Lili Pali pakai transfer. Abimanyu Klok nggak Abimanyu pakai transfer. Jadi dua ya. Jadi maksudnya untuk ngasih konteks gitu ya. Ada transfer, ada kontrak doang. Ada sign. Jadi kalau kontrak doang kan dia ntar gajinya berapa gitu ya. Ntar dibagi per bulannya gitu. Tapi kalau transfer pindahnya aja dapat duit. Karena tapi itu jadi sudah mengeluarkan, kenapa tidak semua pakai transfer? Karena lu bayarnya 2 kali. Nah, transfer iya, gaji juga. Iya, kalau kan transfer itu kan sebenarnya adalah lu semacam kompensasi terhadap kontrak-kontrak yang sebelumnya kan. Yang masih ada tersisa. Misalnya lu nge-hijack orang ya. Hijack orang ditambah valuasi kinerja lu. Biasanya itu yang bikin kontrak transfer pemain jadi mahal. Itu yang biasanya kejadian kayak gitu kan. Valuasi pemain tersebut sama sisa kontraknya berapa. Ini ada bundle jadi angkanya segitu gitu. Nah, tapi ini free transfer. Tapi free transfer kenapa di Indonesia kejadian? Ada banyak faktornya juga. Salah satunya memang kalau misalnya kita transfer ya bayarnya 2 kali. Juga akan berimplikasi pada banyak hal. Termasuk kalau gue sih percaya salah satu faktornya masalah finansial juga. Nggak semua klub bisa bayar 2 kali kayak gitu. Budget klub juga terbatas gitu. Jadi kontrak doang. Bisa kontrak sampai akhir musim dibayar full atau konsisten aja udah bagus banget loh. Dibayar full dan konsisten. Dan tepat waktu. Dan tepat on time itu udah bagus banget menurut gua. Karena bisa jadi kalau pakai transfer ya jadinya double, bisa jadi angka gaji dengan angka transfernya bisa jadi sama. Nah, itu makanya dibikin aturan dipermudah bisa dibilang dengan musim semusim sehingga ada kecenderungan tiap musim free transfer. Gitu ya. Betul. Itu cara kali ini. Betul sekali. Betul banget di sini sekarang ya. Walaupun sebenarnya nggak kejadian di Indonesia doang, di US juga pakai sistem yang mirip-mirip kita juga. Cuman kan kita sebagai snob sepak bola kan ini Eropa banget nih. Kiblatnya Eropa banget. Eropa banget ya. Europe mana? Europe banget nih, Europe Barat lagi. Europe Barat. Europe banget nih kita nih. Jadi sebenarnya juga terjajahnya sama orang Eropa sebenarnya. Betul. Good point. Betul. Good point, Jerry. Kalau kamu mahasiswa saya kasih 100. Terima kasih, Pak. Saya udah lulus ya US ya. Saya ikut Pak 3 SKS, Pak. Tapi benar, maksudnya juga kita kan kebiasaan di Eropa pakai transfer. Sebenarnya di US juga nggak pakai transfer juga sih, emang pakai signing aja. Ada kontrak aja udah. Nilai kontrak tambah signing fee mungkin. Jadi misalnya maksudnya fee untuk nge-sign atau mengkontrak pemain ini gitu. Jadi sebenarnya itu wajar bisa dilakukan karena negara lain pun yang ada negara juga maju yang sama kayak gitu juga. Cuma mungkin kalau kiblat kita beda aja. Kiblat beda, yang pertama, yang kedua mungkin kalau Aun bilang US, mungkin kalau di US nggak setahun juga kontraknya. Biasanya 5 tahun kan kalau di sana. Itu bedanya ya. Dan tapi tadi Aun bilang ada signing fee buat tambahan kan. Kalau di Indonesia enggak, dari 100% signing fee-nya 25% udah dibayar di awal. 75%-nya untuk sisa selama mungkin kompetisi berapa bulan? 8 bulan misalkan. 75 bagi 8 aja tuh. 75% dibagi 8 bulan. Jadi begitu kira-kira cara ngitung gajinya, kata Labib tapi ya. Tapi emang itu banyak terjadinya seperti itu memang. Aun juga tahu, tapi dilempar ke saya. Lagi-lagi saya, Pak. Semakin berbahaya. Aun jangan speak nggak tahu kamu. Kamu megang pemain juga. Ya, tapi kalau dari kalian lah ya, ini untuk menyimpulkan ya, untuk menutup ini. Jadi sebenarnya gimana reaksi lo, respon lo terkait soal kasus ini gitu? Apa opini lo tentang kisruh yang terjadi soal Fortes lah dalam ya kalau menurut gue kisruhnya dalam tanda kutip sih memang, atau pemain secara keseluruhan, transfer Indonesia gitu ya. Kalau transfer secara Indonesia secara keseluruhan sih harusnya ya pemain Indonesia juga paham ya. Karena klub cuma ngepagerin atau memberikan kontrak selama satu musim ketika musim akan berakhir, mungkin bener kata Aun, mungkin 2 bulan sebelum atau tengah musim dia udah nyari kontrak baru, entah dengan tim tersebut atau dengan tim lain yang menjanjikan nilai kontrak lebih besar. Dan ini mungkin salah satu alternatif yang dipilih oleh Fortes dengan memilih pinangan dari PSIS Semarang. Dan ini banyak yang terjadi
kasusnya seperti Fortes. Coba Fortes ini agak diramaikan saja. Iya. Ini ya. Mungkin figur bosman-nya di Indonesia ntar ya. Iya, bisa apakah nanti akan ada Fortes Rules? Bisa jadi menambahkan ini poin etika terhadap kepindahan. Jadi lo harus minta maaf dulu sebelum pergi. Berbahaya, Bu. Sangat berbahaya. Ya itu dia. Jadi jangan kaget ya kalau nanti misalnya ternyata nih para pemain juga sebetulnya nonton ya. Iya. Kalau misalnya nanti kan katanya pemain jarang baca kontrak gitu. Nah, nanti kalau mulai dapat kontrak baru, dibaca aturannya, mungkin pasal terakhir ada jangan lupa sun-sun kalau mau cabut. Gitu mungkin ya. Jangan lupa ditandatangan di ininya, materainya ya. Iya, itu dia. Ada tuh aturannya kan kadang etika kan orang beda-beda ya maksudnya. Enggak apalagi paham. Fortes orang Eropa. Nggak paham budaya ketimuran lah gitu kan. Mungkin Wajar terus lah. ditulis di situ. Dan kalau misalnya lo yang lagi nonton punya pendapat tersendiri soal kasus transfer, kontrak dan lain sebagainya di Indonesia, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk ngepost juga ya di Instagram, di Twitter, tag kita Jerry Arvino, Aun Rahman, dan Labib Sadat, dan juga Regista Ko pastinya. Kalau misalnya lagi nonton, ya ramekan, dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.